Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Putri Wijaya, kelas 22B, mahasiswa jurusan PLB. Mari kita membahas tentang solusi tindakan dan terapi jiwa bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Anak disabilitas netra. Menjadi orang tua anak berkebutuhan khusus tidaklah mudah, karena masih banyak orang tua yang belum bisa menyesuaikan diri, depresi, khawatir, putus asa, dan menyembunyikan anaknya, bahkan tidak mau mengakuinya sebagai darah dagingnya. Bahkan orang tua banyak yang mengeluhkan bahwa merawat serta mengasuh anak tunanetra membutuhkan tenaga dan perhatian ekstra dibandingkan dengan merawat anak normal pada umumnya. Menurut Bucket and Gallagher, tahun 1989, sebagian besar orang tua dengan anak tunanetra menghadapi dua krisis utama. Yang pertama, orang tua tentu memiliki harapan-harapan mengenai masa depan dari anak, seperti harapan mengenai kesuksesan, pendidikan, hingga kondisi finansial sang anak kelak. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang tua yang mengetahui bahwa anak mereka mengalami tunanetra akan kehilangan mimpi dan harapan mereka. Bahkan beberapa orang tua mengalami depresi berat ketika mengetahui kenyataan tersebut. Yang kedua, yaitu krisis yang dialami orang tua berhubungan dengan masalah untuk memberikan pelayanan sehari-hari. Selain itu, memikirkan bahwa anak tidak akan mengalami proses perkembangan normal menjadi individu dewasa yang mandiri juga akan memberatkan orang tua. Namun, lain halnya dengan orang tua yang telah memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri, maka orang tua tersebut akan terbebas dari belenggu penjara batin yang dibuatnya sendiri, berupa tekanan-tekanan mental hasil pola pikirnya sendiri. Perlu kita ketahui bahwa anak berkebutuhan khusus disabilitas netra merupakan anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi penting dari fungsi kemanusiaannya. Karena anak berkebutuhan khusus mengalami hambatan dalam mencapai tujuan-tujuan untuk mencapai kebutuhan dan potensinya secara maksimal. Jadi, keluarga yang menerima keberadaan anak dengan kondisi tunanetranya, menurut beberapa kajian dan kertas kerja dalam jurnal ilmiah, menunjukkan bahwa anak dengan disabilitas netra yang mendapat dukungan dari lingkungan sekitarnya tidak mengalami banyak masalah perilaku maupun masalah dalam penyesuaian sosialnya.
Dukungan dari lingkungan sekitarnya merupakan sistem dukungan yang dapat mengurangi resiko depresi dan tekanan pada anak tunanetra. Keadaan tersebut dapat dipahami karena lingkungan sosial yang memberi dukungan kepada anak berkebutuhan khusus disabilitas netra memberikan suasana kondusif bahwa anak merasa diterima dan dibantu, sehingga keadaan ini dapat memotivasi anak untuk beraktivitas dan berkarya. Marla Runyen, Kun Ho Kim, Claude Monet, dan Andrea Bocelli merupakan contoh dari beberapa anak disabilitas netra asal luar negeri yang telah mencapai kesuksesan di dalam hidupnya. Mereka telah mampu menemukan serta mengenali bakat, minat, dan potensinya, sehingga semua orang berjejak kagum melihat kelebihan atas keterbatasan yang mereka miliki. Namun, potret anak berkebutuhan khusus disabilitas netra di Indonesia tidak seindah mereka. Anak berkebutuhan khusus disabilitas netra masih dianggap sebagai aib. Kehadirannya seringkali dikucilkan, dipandang sebelah mata, bahkan diolok-olok. Keberhasilan anak berkebutuhan khusus disabilitas netra dalam mengembangkan potensinya tidak terlepas dari orang-orang terdekatnya, terutama peran penting orang tua sebagai significant other dan peran orang tua sebagai caregiver dalam siklus kehidupan anak disabilitas netra, yaitu seseorang yang memberikan bantuan kepada orang yang mengalami ketidakmampuan dan memerlukan bantuan karena keterbatasannya. Adapun yang akan kita bahas pertama kali, fase yang dilalui orang tua anak berkebutuhan khusus disabilitas netra. Ada beberapa fase yang dilalui oleh orang tua anak berkebutuhan khusus disabilitas netra. Sebelum masuk pada fase penerimaan, yaitu yang pertama fase denial atau penolakan. Selanjutnya fase bargaining atau penawaran. Ketiga, fase anger atau marah. Selanjutnya yang keempat ada fase depression atau depresi. Dan terakhir ada fase acceptance atau penerimaan. Banyak sekali orang tua dari anak disabilitas netra bertanya-tanya, mengapa harus kami? Apa kesalahan kami? Dan sekarang apa yang harus kami lakukan? Hal ini biasa dirasakan oleh orang tua yang baru memiliki anak berkebutuhan khusus atau baru mengetahui bahwa anaknya terdeteksi sebagai anak berkebutuhan khusus. Pernyataan tersebut menjadi alasan bahwa dukungan dan edukasi juga perlu diberikan pada orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus disabilitas netra untuk bersiap dalam membimbing anak berkebutuhan khusus disabilitas netra. Dalam melakukan intervensi, terdapat dua macam coping behavior, yaitu problem focus coping
yang merupakan cara mengatasi masalah dengan berfokus pada masalah itu sendiri, dan emotion focus coping yang berfokus pada bagaimana mengelola emosi dan perasaan ketika menghadapi permasalahan. Problem focus coping melibatkan aspek kognitif dan aspek perilaku, di mana individu menganalisis masalah dan berbagai informasi terkait masalah, kemudian merencanakan alternatif solusi dan mempertimbangkan berbagai konsekuensi dan mencari nasihat orang lain sebelum memutuskan atau bertindak. Sedangkan emotion focus coping diharapkan dapat mempercepat proses regulasi negatif sehingga dapat segera menerima kenyataan memiliki anak berkebutuhan khusus disabilitas netra. Emotion focus coping dapat dilakukan melalui kegiatan keagamaan sehingga dapat memberikan ketenangan jiwa. Sementara problem focus coping dapat dilakukan dengan mencari akar permasalahan apa yang terjadi. Menurut penyebab anak mengalami kecacatan dan mencoba konsultasi dan sharing dengan orang tua yang juga memiliki anak berkebutuhan khusus disabilitas netra terkait dengan regulasi emosi dan bagaimana harus menerima kenyataan serta berpikir dan mencari informasi terkait apa yang dapat dilakukan ke depannya, seperti penanganan dan intervensi agar anak bisa bersosialisasi dan diterima di kehidupan sosial. Orang tua yang telah menerima bahwa anaknya berkebutuhan khusus disabilitas netra dalam kehidupannya diharapkan mampu untuk memberi dukungan fisik dan dukungan psikologis sehingga dapat memenuhi perannya sebagai significant other yang bertanggung jawab penuh terhadap masa depan anak berkebutuhan khusus disabilitas netra. Masa yang akan datang, orang tua harus memiliki sikap positif dengan memberikan penerimaan dan rasa aman bahwa anaknya berbeda dengan anak pada umumnya. Orang tua juga harus memiliki kemampuan untuk dapat berbangkit dari keterpurukan, sehingga bisa segera menghadapi tantangan dan respon dari lingkungan. Maka dari itu, orang tua harus membuat mental anak berkebutuhan khusus disabilitas netra menjadi tangguh. Orang tua mempunyai peran penting dalam membangun self-esteem maupun self-efficacy sehingga anak memiliki kepercayaan diri untuk dapat tampil di masyarakat dengan keterbatasannya. Perkembangan anak dalam kehidupan sosial dapat dilakukan dengan teknik sosial kognitivisme. Hal ini perlu kerjasama dari pihak sekolah dan orang tua, yang mana orang tua harus semangat belajar berbagai hal, termasuk belajar materi pembelajaran di sekolah.
untuk dapat membantu anak berkebutuhan khusus disabilitas netra di berbagai aspek agar anak berkebutuhan khusus memiliki mental yang kuat dalam menghadapi permasalahan yang akan dijalani di kehidupannya. Selain meningkatkan aspek kognitif, latihan-latihan yang dilakukan oleh orang tua akan memberikan dampak positif lain bagi sang anak. Anak akan merasa lebih siap dan memahami potensi yang dimilikinya. Hal tersebut bertujuan untuk membangkitkan semangat serta kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus disabilitas netra agar memiliki kesiapan untuk menjalani masa depannya. Banyak sekali kita lihat orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus disabilitas netra menunjukkan berbagai reaksi emosional seperti syok, penyangkalan, dan merasa tidak percaya diri, sedih, perasaan menolak keadaan, perasaan terlalu melindungi anaknya, atau kecemasan yang terlalu berlebihan akibat rasa malu, marah, merasa salah, dan berdosa atas apa yang terjadi pada anaknya. Karena sebagian orang tua yang memiliki anak disabilitas netra akan merasa bahwa anaknya adalah aib yang harus ditutup rapat-rapat dan harus disembunyikan dari masyarakat umum atau lingkungan sekitarnya. Rasa malu dan rasa bersalah mendorong orang tua untuk berusaha menanganinya dengan caranya sendiri. Di sisi lain, dengan kemarahan dan dengan sikap yang protektif. Sikap protektif keluarga ini adalah dampak dari rasa malu dan rasa bersalah karena merasa gagal menjadi orang tua. Yang selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah yang dapat dilakukan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus disabilitas netra, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orang tua harus memberikan penerimaan apapun kondisi yang diterima anaknya, sehingga orang tua tidak memiliki beban psikologis yang dapat mengganggu. Yang kedua, orang tua harus terus semangat untuk segera bangkit dan tidak berlarut-larut dalam kesedihannya serta keterpurukannya dalam menghadapi tantangan dan respon dari lingkungan, serta membuat mental anak tunanetra menjadi lebih tangguh dan kuat. Orang tua harus segera menemukan serta mengenali keunggulan-keunggulan anak agar potensinya dapat berkembang dengan maksimal. Yang ketiga, orang tua harus selalu berpikiran positif atas semua kejadian yang dihadapinya dan juga berpikiran positif bahwa selalu terkandung nilai hikmah atas takdir yang diberikan Tuhan, yaitu berupa sebuah ketetapan atas amanah Tuhan untuk menjadi orang tua dari anak istimewa. Yang keempat, orang tua harus memberikan dukungan penuh pada anaknya agar sang anak memiliki kemampuan bereksplorasi disertai pengawasan agar anaknya mampu untuk hidup mandiri. Yang kelima, hendaknya keluarga untuk turut mengenalkan Sang Pencipta dengan cara mengenalkan pada anak siapa Sang Penciptanya, untuk apa dia dihadirkan ke muka bumi,
dan memberikan pondasi yang kuat pada jiwa anak bahwa Tuhan memiliki tujuan yang baik atas hadirnya seseorang anak, walaupun Tuhan memberikan keterbatasan. Namun, Tuhan akan senantiasa membekali orang itu sebuah potensi untuk sukses dengan segala bakat yang menyertainya. Hal ini juga sebagai bentuk agar anak terhindar dari penyimpangan perilaku yang merusak dan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Adapun dalam ajaran Islam, Allah berfirman, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa-apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan." Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang tua agar orang tua memiliki tanggung jawab penuh dalam mendidik putra-putrinya. Adapun yang terakhir kita bahas adalah terapi agar orang tua terbebas dari beban psikologis atas hadirnya anak berkebutuhan khusus disabilitas netra. Pertama-tama, mari kita membahas dahulu apa sih arti dari logoterapi. Logoterapi berasal dari kata logos yang dalam bahasa Yunani berarti makna atau meaning, dan juga rohani berarti spiritual. Kata terapi berarti penyembuhan atau pengobatan. Secara umum, logoterapi dapat digambarkan sebagai corak psikologi atau psikiatri yang mengakui adanya dimensi spiritual pada manusia, di samping dimensi ragawi dan dimensi kejiwaan, serta beranggapan bahwa makna hidup atau the meaning of life dan hasrat untuk hidup bermakna the will of meaning merupakan motivasi utama manusia guna meraih taraf kehidupan bermakna the meaningful life yang didambakan. Logoterapi bertujuan membantu pasien menemukan makna hidup. Namun, Frankl menyatakan bahwa spirituality atau kerohanian dalam logoterapi tidak mengandung konotasi agama. Bahkan, ajaran logoterapi bersifat sekuler. Logoterapi percaya bahwa perjuangan untuk menemukan makna dalam hidup seseorang merupakan motivator utama orang tersebut. Oleh sebab itu, Viktor Frankl dalam Bastaman pada tahun 2007 menyebutnya sebagai keinginan untuk mencari makna hidup. Dalam pelaksanaannya, logoterapi memiliki 3 konsep utama. Yang pertama, makna ada pada setiap situasi hidup, baik dalam penderitaan ataupun kebahagiaan. Makna hidup merupakan sesuatu yang dianggap penting dan memberikan nilai khusus bagi seseorang. Bila seseorang berhasil menemukan dan memenuhi makna hidupnya, maka kehidupan akan menjadi lebih berarti dan berharga, dan pada akhirnya akan menimbulkan penghayatan bahagia atau happiness sebagai akibat sampingnya. Yang kedua, kebebasan berkehendak, yaitu setiap manusia memiliki kebebasan yang tak terbatas dalam menemukan makna hidupnya.
Makna hidup dapat ditemukan dalam kehidupan itu sendiri melalui karya bakti, keyakinan atas harapan dan kebenaran serta penghayatan atas keindahan, iman, dan cinta kasih. Pada halaman 12, kehidupan tidak akan memberikan jawaban atas pertanyaan kita tentang arti hidup, tetapi sebaliknya menyerahkan kepada kita untuk menemukan jawabannya dengan jalan menetapkan sendiri apa yang bermakna bagi kita. Yang ketiga, manusia memiliki kemampuan dalam mengambil sikap terhadap penderitaan dan peristiwa tragis yang terjadi. Apabila keadaan tragis tersebut tidak dapat diubah, maka sebaiknya manusia mengambil sikap yang tepat agar tidak terhanyut dalam menghadapi keadaan tersebut. Ketiga konsep tersebut berkaitan dengan eksistensi manusia. Pada logoterapi ditandai dengan kerohanian atau spirituality, kebebasan atau freedom, dan tanggung jawab atau responsibility. Selain orang tua yang bisa merasakan depresi, anak berkebutuhan khusus disabilitas netra juga dapat merasakan depresi apabila tidak ada dukungan dari orang terdekat, terutama dukungan keluarga. Jadi, orang yang memiliki anak dengan disabilitas netra ini perlu memberikan dukungan bagi anaknya agar dapat mengurangi resiko depresi dan tekanan pada anak disabilitas netra, serta agar anak merasa aman, nyaman, dan merasa dihargai. Perlu kita ketahui, orang tua memiliki peran utama dalam mengasuh anaknya di rumah karena lembaga hanya memfasilitasi pelayanan yang dibutuhkan. Sisanya kembali pada keluarganya masing-masing. Adapun yayasan yang memfasilitasi pelayanan anak disabilitas netra, yaitu Yayasan Mitra Netra, yang merupakan salah satu lembaga pelayanan sosial yang sudah berdiri sejak lama, di mana Yayasan Mitra Netra ini peduli akan isu disabilitas, khususnya disabilitas netra, di mana yayasan ini didirikan oleh beberapa orang tunanetra. Yayasan ini memusatkan programnya pada upaya meningkatkan kualitas dan partisipasi tunanetra di bidang pendidikan dan lapangan kerja. Lembaga Yayasan Mitra Netra membantu orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas netra agar anak tersebut dapat hidup mandiri, cerdas, bermakna, dan bahagia, serta berfungsi di masyarakat sesuai dengan visi Yayasan Mitra Netra ini. Selain itu, Yayasan Mitra Netra juga melayani anak disabilitas netra yang memiliki hambatan lain atau biasa disebut dengan multiple disabilities and visual impairment atau MDVI, di mana MDVI ini merupakan program baru yang dijalankan oleh Yayasan Mitra Netra. Meski tergolong baru, namun pelayanan yang diberikan tetap memberikan yang terbaik. Di lembaga tersebut juga terdapat program bagi keluarga yang memiliki anak disabilitas, akan tetapi
ada beberapa orang tua yang kurang aktif mengikuti program tersebut. Padahal anak-anak dengan disabilitas tetap membutuhkan dukungan dari keluarga, terutama orang tua. Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa anak tunaganda netra atau multiple disabilities and visual impairment mengalami berbagai faktor yang berpengaruh besar pada kondisi psikologi dan sosialnya. Di sini saya akan menyinggung sedikit mengenai dampak atau efek dukungan sosial bagi kesehatan mental. Dukungan sosial dapat memberikan kenyamanan fisik dan psikologis terhadap diri individu, serta mengurangi tingkat stres pada diri seseorang karena suatu permasalahan yang dihadapi dan belum teratasi. Menurut Lieberman, tahun 1992 mengatakan bahwa secara teoritis dukungan sosial dapat menurunkan kecenderungan munculnya kejadian yang dapat mengakibatkan stres, dan apabila kejadian tersebut muncul, interaksi dengan orang lain dapat memodifikasi atau mengubah persepsi individu. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan sosial dari keluarga, sekolah, guru, teman, dan masyarakat, serta lingkungan sosialnya, dengan tujuan untuk memanajemen keadaan atau situasi yang terjadi pada diri individu. Pemberian dukungan sosial ini juga dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Menurut Dorman, Orford, dan Gottlieb dalam artikel pada tahun 1986, antara lain, yang pertama ada the direct effect hypothesis. Ini mengatakan bahwa dukungan sosial bisa memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan dan kondisi individu tanpa dipengaruhi oleh tingkat stres atau depresi yang dialaminya. Dan dari dukungan sosial ini juga seorang individu bisa merasakan self-esteem yang lebih tinggi untuk dirinya dibandingkan individu yang tidak mendapatkan dukungan atau kurang mendapatkan dukungan. Yang kedua, ada the buffering effect hypothesis. Ini menyebutkan kalau dukungan sosial ini mampu melindungi individu dari efek negatif yang disebabkan oleh stres. Dukungan sosial ini juga bisa bekerja sebagai buffer atau penghalang bagi tubuh untuk pengaruh buruk lingkungan maupun dari dalam diri individu itu sendiri. Karena tanpa adanya dukungan sosial yang kuat akan memberikan dampak bagi kesehatan mental maupun kesehatan jiwa. Sekian untuk video kali ini. Saya pamit. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.